Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Guru. Kali ini kita akan belajar di tema 3, subtema 3, pembelajaran kedua mata pelajaran PPKN. Yuk silahkan disimak videonya. Baik, kita akan memulai pembelajaran tentang muatan pelajaran PPKN. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Kelas 4, semester 1, SD Negeri 2 Kerjokidul, Ngadirojo, Wonogiri. Nah, sebelum kita melanjutkan ke dalam pembelajaran kita, sebelumnya marilah kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Berkibarlah Bendera, ciptaan Ibu Sud. Mari kita nyanyikan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci kekeh berdiri di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Nah, kita harus selalu mencintai negeri kita, yaitu negeri Republik Indonesia. Kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Baik, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita. Sebelumnya akan Bapak bacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu setelah mengamati gambar dan penjelasan materi melalui PowerPoint yang ditayangkan guru melalui Google Meet, siswa dapat menjelaskan pentingnya kewajiban warga masyarakat dalam menjaga lingkungan dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua, setelah mengamati gambar dan penjelasan materi melalui PowerPoint yang ditayangkan guru melalui Google Meet, siswa dapat menentukan perilaku kewajiban warga masyarakat dalam menjaga lingkungan dengan tepat. Kemudian, tujuan pembelajaran yang ketiga, setelah mengamati gambar dan penjelasan materi melalui PowerPoint yang ditayangkan guru melalui Google Meet, siswa dapat menyimpulkan hasil pelaksanaan tindakan kewajiban masyarakat dalam menjaga lingkungan dengan tepat. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran yang terakhir, setelah guru memberikan penjelasan dan bimbingan melalui PowerPoint yang disajikan guru melalui Google Meet, siswa dapat menyajikan laporan upaya tindakan yang dapat dilakukan oleh seorang pelajar dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan benar. Untuk selanjutnya, Bapak tidak bosan-bosannya selalu mengingatkan kepada kalian semua untuk bisa selalu menjaga dan menerapkan protokol kesehatan. Kita jangan lupa untuk selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas demi memutus rantai penularan COVID-19. Baik, kita mulai. Untuk kegiatan yang pertama, silakan diamati gambar yang ada di PowerPoint ini. Gambar pertama itu menjelaskan atau menerangkan tentang banyaknya sampah yang ada di sungai. Jadi pada gambar pertama ini banyak sekali sampah yang dibuang ke sungai. Akibatnya banyak sekali. Yang pertama itu bisa menimbulkan penyakit. Kemudian bisa menimbulkan terjadinya sebuah bencana alam, yaitu bencana banjir. Kemudian akibat yang ketiga, udara yang kita hirup itu menjadi tidak segar atau terjadi pencemaran udara.
Nah, gambar yang kedua di situ adalah gambar yang menerangkan adanya penebangan hutan secara liar. Jadi hutan-hutan pohonnya banyak yang ditebangi. Itu juga bisa membahayakan kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Salah satunya yang pertama bisa mengakibatkan terjadinya tanah longsor. Karena apa? Tidak ada yang menahan tanah. Kemudian akibat yang kedua dari penebangan hutan secara liar itu juga bisa menyebabkan bencana banjir. Karena tidak ada pohon-pohon yang bisa menyerap air yang ada di dalam tanah. Kemudian untuk akibat yang ketiga dari penebangan hutan secara liar itu yang paling berbahaya, bisa merusak ekosistem. Di dalam hutan banyak sekali hewan-hewan dan tumbuhan yang hidup di sana. Kalau mereka semua punah, maka kita juga akan kekurangan bahan makanan. Nah, gambar ketiga di situ menjelaskan adanya bencana banjir. Salah satu akibatnya kita membuang sampah sembarangan. Kita membuang sampah ke sungai. Jadi bisa mengakibatkan bencana banjir. Kemudian gambar yang keempat itu terjadinya tanah longsor. Salah satu akibatnya tadi yaitu di gambar yang kedua tadi, adanya penebangan hutan secara liar. Selain itu juga tidak adanya penanaman hutan kembali atau reboisasi. Nah, dari keempat gambar ini menunjukkan sebuah gambar tentang kerusakan lingkungan. Jadi apa toh akibatnya nanti jika lingkungan kita itu rusak? Nah, kira-kira apa penyebab dari semua itu? Coba kalian pikirkan hal itu. Apa ya penyebabnya dari keempat gambar itu? Kemudian apa dampak yang ditimbulkan dari kerusakan alam itu? Akankah membahayakan kelangsungan hidup makhluk hidup? Coba sekarang dipikirkan penyebab dan dampak yang ditimbulkan dari kerusakan lingkungan. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan faktor-faktor penyebab kerusakan alam. Yang pertama itu adalah faktor dari alam itu sendiri. Faktor alam yang dapat merusak lingkungan yaitu terjadinya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan gunung meletus. Jadi dari faktor alam ini manusia tidak bisa berbuat banyak karena itu adalah kehendak Tuhan yang Maha Esa. Kemudian faktor yang kedua itu adanya faktor ulah manusia. Kenapa ulah manusia bisa mengakibatkan kerusakan alam? Nah, faktor yang kedua itu karena ulah manusia. Kenapa ulah manusia bisa mengakibatkan kerusakan alam? Di situ disebutkan beberapa contoh ulah manusia yang dapat merusak lingkungan. Yang pertama adalah membuang sampah sembarangan. Jadi kita sebagai warga masyarakat negara Indonesia, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kalau kamu mencintai lingkungan kamu harusnya bisa menjaga lingkungan. Salah satunya dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Kemudian faktor ulah manusia yang kedua yaitu membuang limbah pabrik sembarangan. Banyak sekali limbah-limbah pabrik yang dibuang ke sungai. Akibatnya bisa tercemar airnya. Selain itu juga banyak ikan-ikan yang mati karena adanya limbah tersebut. Kemudian ulah
manusia yang ketiga yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yaitu melakukan penebangan hutan secara liar. Jadi yang benar, kita harus melakukan tebang pilih, memilih tumbuhan yang sudah tua untuk ditebang. Jangan semuanya kita tebang sampai habis. Kemudian contoh tindakan yang keempat, kurangnya sikap kepedulian manusia terhadap lingkungan. Jadi kita harus mempunyai sikap peduli terhadap lingkungan agar lingkungan kita selalu sehat, bersih, nyaman, dan tidak tercemar. Kemudian ulah manusia yang kelima yaitu kurangnya kesadaran manusia terhadap kewajiban dalam menjaga lingkungan. Setiap warga masyarakat itu berkewajiban dalam menjaga lingkungan. Contohnya banyak sekali. Yang pertama, kita membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang limbah pabrik secara sembarangan. Banyak sekali kewajiban yang harus kita penuhi terhadap lingkungan alam. Nah, gambar yang pertama tadi yang kita amati itu adalah gambar tentang kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan sangat membahayakan kelangsungan hidup manusia. Beberapa akibat adanya kerusakan lingkungan yaitu yang pertama, hilangnya habitat makhluk hidup. Jadi tempat hidup atau habitat makhluk hidup itu akan hilang. Contoh, misalkan banyak hutan yang ditebangi, maka banyak juga tempat tinggal hewan yang telah rusak. Kemudian akibat yang kedua, terjadinya pencemaran lingkungan seperti tanah, air maupun udara. Tanah itu bisa tercemar karena kita selalu membuang sampah sembarangan. Air bisa tercemar karena kita membuang limbah maupun sampah ke sungai. Kemudian udara bisa tercemar karena kita selalu membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan bau tidak enak terhadap udara yang kita hirup. Kemudian akibat yang keempat, banyak makhluk hidup yang mati. Jika banyak hewan dan tumbuhan yang mati, maka manusia juga akan kekurangan bahan makanan. Jadi kerusakan lingkungan itu sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup manusia atau makhluk hidup yang ada di bumi ini. Kenapa kita harus selalu menjaga lingkungan? Kita bisa melihat pentingnya melaksanakan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam menjaga lingkungan. Pelaksanaan kewajiban warga masyarakat dalam menjaga lingkungan yaitu yang pertama, melindungi ekosistem. Dengan menjaga lingkungan berarti manusia telah melindungi ekosistem makhluk hidup sehingga mengurangi resiko kepunahan makhluk hidup. Kemudian yang kedua, menjaga keanekaragaman hayati makhluk hidup. Dengan melaksanakan kewajiban kita dalam menjaga lingkungan, maka manusia telah menjaga keanekaragaman hayati atau makhluk hidup yang ada, sehingga kelestarian makhluk hidup tersebut akan terus terjaga dari kepunahan. Kemudian pelaksanaan kewajiban mempunyai peranan yang penting, yaitu menjaga kelestarian alam. Kewajiban manusia dalam menjaga lingkungan dapat menjaga kelestarian alam sehingga alam tidak mengalami kerusakan yang dapat merugikan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Nah, itu adalah beberapa contoh pentingnya kita dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai warga masyarakat dalam menjaga lingkungan. Jadi,
kita harus mempunyai sikap peduli terhadap lingkungan. Kemudian kita mempunyai kesadaran dalam menjaga lingkungan. Yang ketiga, kita mempunyai kesadaran dalam melaksanakan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Sekarang selanjutnya beberapa contoh tindakan terkait kewajiban sebagai warga masyarakat dalam menjaga lingkungan. Contoh tindakan yang pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya. Banyak sekali kita telah disediakan tempat-tempat pembuangan sampah. Jadi kita sebagai warga masyarakat harus bisa membuang sampah pada tempatnya. Jangan sekali-kali membuang sampah di sembarangan tempat. Kemudian untuk contoh tindakan yang kedua, melakukan daur ulang terhadap barang-barang bekas. Jadi banyak sekali barang-barang bekas yang bisa kita daur ulang. Contoh misalkan botol-botol bekas bisa kita daur ulang menjadi pot-pot kecil untuk menanam tumbuhan. Kemudian contoh tindakan yang ketiga yaitu membersihkan lingkungan. Pasti di daerah tempat tinggal kita di setiap hari Minggu pagi selalu mengadakan kegiatan kerja bakti. Kegiatan kerja bakti bertujuan untuk membersihkan lingkungan kita agar lingkungan kita tetap bersih, sehat, dan nyaman untuk ditinggali. Selain itu juga bisa menghindarkan kita dari pencemaran udara. Kemudian contoh tindakan yang keempat yaitu melakukan reboisasi. Apa itu reboisasi? Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah gundul. Jadi hutan-hutan yang telah gundul itu wajib kita tanami dengan tanaman yang baru. Dengan tindakan contohnya melakukan penanaman 1000 pohon. Kemudian tindakan yang kelima yaitu tidak melakukan penebangan hutan secara liar. Jadi dalam menebang hutan kita harus melakukan tebang pilih. Kita harus memilih tumbuhan yang sudah tua. Jangan menebang tumbuhan yang masih muda atau yang masih kecil. Jadi dalam menebang hutan kita harus menerapkan yang namanya tebang pilih. Kemudian contoh tindakan yang keenam, mengolah limbah industri sebelum dibuang agar tidak mencemari lingkungan. Jadi dalam membuang industri pabrik, limbah industri, kita harus mengolahnya terlebih dahulu agar setelah nanti kita buang itu tidak mencemari lingkungan, baik mencemari air maupun udara. Nah, sekarang amati gambar di bawah ini. Gambar 1 itu menggambarkan seorang anak yang sedang membuang sampah di sungai. Kira-kira gambar tersebut gambar yang patut dicontoh atau tidak? Silakan dianalisa gambar tersebut. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar seorang anak yang membuang sampah pada tempatnya. Silakan dianalisa tentang gambar yang kedua tersebut. Itu merupakan tindakan yang benar dalam menjaga lingkungan atau tidak. Kemudian gambar yang ketiga yaitu adanya penebangan hutan secara liar. Banyak sekali kayu-kayu atau pohon-pohon yang ditebang. Pada gambar itu telah memperlihatkan bahwa dia melakukan penebangan hutan secara liar. Dia tidak menerapkan yang namanya tebang pilih. Kira-kira gambar yang ketiga itu sudah menjalankan kewajibannya atau belum sebagai warga masyarakat? Silakan dianalisa.
Kemudian untuk gambar yang keempat, menceritakan sebuah keluarga yang sedang menanam pohon di sekitar rumah. Kira-kira tindakan itu termasuk dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga masyarakat dalam menjaga lingkungan atau tidak. Silakan dianalisa keempat gambar tersebut. Kemudian gambar yang kelima adalah pemanfaatan barang bekas untuk dijadikan produk yang baru, atau gambar kelima menunjukkan kegiatan mendaur ulang barang bekas. Kemudian di gambar yang keenam itu adalah gambar kegiatan kerja bakti yang ada di lingkungan masyarakat yang biasanya dilaksanakan pada setiap hari Minggu pagi di lingkungan tempat tinggal kita. Manakah dari gambar di atas yang menunjukkan perwujudan pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam menjaga lingkungan? Silakan dianalisa dari keenam gambar tadi. Jika sudah dianalisa, kita akan belajar tentang dampak pelaksanaan kewajiban warga masyarakat dalam menjaga lingkungan. Jadi setelah kita melaksanakan kewajiban, itu akan berdampak seperti apa terhadap lingkungan? Yang pertama, dampak yang terjadi yaitu lingkungan menjadi bersih, indah, dan nyaman. Dengan kita menjaga lingkungan, maka lingkungan kita tentunya akan menjadi bersih. Kemudian indah, enak dipandang, dan nyaman untuk ditinggali. Dampak yang kedua, udara menjadi segar. Jadi tidak ada yang namanya pencemaran udara. Dampak yang ketiga, terciptanya lingkungan yang sehat. Dengan kita menjaga lingkungan kita atau menjaga alam kita, maka akan tercipta lingkungan yang sehat. Kemudian dampak yang keempat, kita bisa terhindar dari yang namanya bencana alam. Entah itu bencana banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Dengan kita menjaga lingkungan, kita bisa terhindar dari bencana alam. Kemudian dampak yang kelima, yaitu ekosistem terjaga. Dengan kita menjaga lingkungan kita, maka ekosistem yang ada di lingkungan kita itu akan tetap terjaga. Tidak ada makhluk hidup yang mengalami kepunahan. Kemudian dampak yang keenam, yaitu keanekaragaman hayati tetap terjaga. Dengan kita menjaga lingkungan, maka keanekaragaman makhluk hidup itu akan tetap terjaga. Berkurang risiko kepunahan. Nah, silakan diamati gambar yang ada di bawah tersebut. Gambar tersebut itu menjelaskan lingkungan yang bersih, rapi, indah, dan nyaman. Orang-orang di sekitar sangat senang meninggali tempat tersebut karena lingkungannya bersih, indah, dan nyaman. Kemudian untuk gambar yang kedua, di situ menggambarkan sebuah lingkungan yang bersih dan indah. Sungai yang ada di gambar tersebut juga sangat bersih. Tidak ada sampah-sampah yang berserakan. Dengan kita melaksanakan kewajiban kita sebagai warga masyarakat dalam menjaga lingkungan, maka menjadikan lingkungan kita indah, bersih, nyaman, dan sehat. Nah, kemudian upaya apa
yang dapat dilakukan seorang pelajar dalam melaksanakan kewajiban menjaga lingkungan. Seperti kalian masih seorang pelajar, masih seorang anak sekolah, apakah mempunyai kewajiban menjaga lingkungan? Ya, tentu saja semua warga negara Indonesia mempunyai kewajiban dalam menjaga lingkungan. Apa tindakan yang bisa kita lakukan dalam menjaga lingkungan? Yang pertama, menghemat penggunaan kertas dan pensil. Jadi kita harus hemat dalam penggunaan kertas. Kertas jangan dibuat mainan, pensil jangan dibuat mainan. Kenapa kok bisa begitu? Karena bahan dasar pembuatan kertas dan pensil itu adalah dari kayu. Dengan kamu menghemat kertas dan pensil, maka kamu juga akan menjaga kelestarian lingkungan. Tidak banyak pohon-pohon yang ditebang untuk dijadikan kertas dan pensil. Kemudian tindakan yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Jadi kalau kalian sedang makan atau jajan di pinggir jalan, kamu harus membuang bungkusnya ke dalam tempat sampah. Jangan dibuang sembarangan karena nanti bisa mengakibatkan banjir. Jika sampah-sampah yang ada di pinggir jalan itu sudah terlalu banyak, itu bisa menyumbat saluran air yang pada akhirnya nanti bisa mengakibatkan bencana banjir. Kemudian upaya yang ketiga, memanfaatkan barang-barang bekas atau mendaur ulang barang-barang bekas. Jadi kalau kamu mempunyai barang bekas di rumah, jangan dibuang. Kita daur ulang, kita manfaatkan ulang. Contoh, misalkan kita mempunyai botol plastik atau botol bekas, bisa kita jadikan sebagai pot untuk menanam tanaman. Selain itu, botol itu tadi juga bisa kita buat menjadi celengan untuk menyimpan atau untuk menabung uang kita. Kemudian tindakan yang keempat, upaya yang keempat, merawat serta menanam pohon di sekitar lingkungan sekolah dan tempat tinggal. Jadi kamu bisa melaksanakan kewajiban kalian dalam menjaga lingkungan itu dengan merawat serta menanam pohon di sekitar sekolah maupun di sekitar tempat tinggal. Jangan sampai kalian merusak tanaman yang ada di lingkungan, karena itu bisa membahayakan kelangsungan hidup kita sendiri. Kemudian upaya yang kelima yaitu menghemat penggunaan listrik dan air. Nah, upaya yang keempat, sebagai seorang pelajar, kalian bisa melakukan kewajiban kalian yaitu merawat serta menanam pohon di sekitar lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggal. Kalian tidak boleh merusak tanaman yang ada di lingkungan sekitar sekolah maupun tempat tinggal. Kalian justru malah harus merawatnya, karena jika merusak bisa membahayakan kelangsungan hidup bagi kita semua. Kemudian upaya tindakan yang kelima, menghemat penggunaan listrik dan air. Jadi kita harus menghemat dalam penggunaan listrik maupun air agar kelestarian atau sumber daya listrik dan air tersebut tetap terjaga. Nah, kita sampai pada kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, dengan menjaga lingkungan dapat menciptakan lingkungan yang bersih, indah, nyaman, dan sehat. Jadi kita harus melakukan kewajiban kita dalam menjaga lingkungan agar lingkungan kita tetap bersih, tetap indah, tetap nyaman, dan tetap sehat. Kemudian kesimpulan yang kedua, menjaga lingkungan
dapat menjaga kelangsungan hidup makhluk hidup. Jadi dengan kita menjaga lingkungan berarti kita juga akan menjaga kelangsungan makhluk hidup termasuk hewan dan tumbuhan. Kita tidak boleh melakukan penebangan hutan secara liar, karena hutan sebagai tempat hidup makhluk hidup yaitu hewan dan tumbuhan. Jika hewan dan tumbuhan itu banyak yang mati, maka keanekaragaman tumbuhan dan hewan yang ada di hutan kita juga akan berkurang. Jika banyak hewan-hewan yang mati maupun tumbuhan yang mati, maka juga akan mengurangi sumber bahan makanan bagi manusia. Jadi kita harus melakukan kewajiban kita dalam menjaga lingkungan alam. Kemudian kesimpulan yang ketiga, menjaga lingkungan dapat menghindarkan kita dari bencana alam. Dengan kita menjaga lingkungan, kita bisa mengurangi resiko terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Bagaimana caranya? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita bisa mengurangi resiko banjir dan tanah longsor dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Jangan sekali-kali kita membuang sampah di sungai atau membuang sampah secara sembarangan. Karena jika nanti sudah terjadi sebuah bencana banjir, maka akan merugikan kelangsungan hidup pada manusia maupun makhluk hidup lainnya. Kira-kira mau nggak kita mengalami bencana banjir? Tentu saja tidak, karena itu bisa merugikan kita, bisa merusak barang-barang kita, bisa menghanyutkan rumah kita, bisa mengotori rumah kita. Maka untuk menghindari semua itu, kita harus melaksanakan kewajiban kita terhadap lingkungan, yaitu menjaga lingkungan. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Jadi pembelajaran hari ini tadi tentunya sangat menyenangkan. Kita tadi bisa melihat lingkungan kita yang indah, bersih, nyaman maupun sehat. Kita juga akan sadar akan kewajiban kita dalam menjaga lingkungan. Kemudian sudah pahamkah kalian dengan materi Ayo Cintai Lingkungan ini? Tentunya kita sudah memahami materi ini tadi. Jadi kita harus mencintai lingkungan. Dengan kita mencintai lingkungan berarti kita telah melaksanakan kewajiban kita dalam menjaga lingkungan. Kita harus menjaga apa yang kita cintai agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup makhluk. Nah, terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat dalam belajar, jangan mudah menyerah, dan selalu menjaga protokol kesehatan. Saksikan untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada pembelajaran tema 3, subtema 3, pembelajaran kedua mata pelajaran PPKN. Tetap terus belajar, tetap jaga kesehatan, dan salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.